kira-kira nih Bu Irma, kan kalau kita mau melakukan pembelajaran itu pastinya kita selalu melakukan persiapan ya. Nah, kira-kira persiapan apa nih yang sudah Bu Irma lakukan? Terima kasih untuk pertanyaannya. Yang jawab persiapan yang pertama itu tentunya modul ajar ya Bu. Modul ajar yang di sini khususnya IPA, mata pelajaran IPA. Kemudian juga ada buku bacaan itu yang disesuaikan dengan pembelajaran IPA itu juga. Terus yang ketiga itu kita memanfaatkan Chromebook, yaitu menonton video dan lain sebagainya. Kemudian karena sekarang mengenal benda, jadi saya memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Oke, jadi persiapan Bu Irma itu sudah lumayan matang ya. Oke, nah tapi sebelum itu bisa Bu Irma jelaskan nggak kalau BBB itu hal baru ya, kalau untuk saya juga sama gitu ya. Boleh nggak diceritakan apa itu buku bacaan bermutu, seperti apa? Buku bacaan bermutu itu yang menurut saya karena baru juga ya Bu. Jadi dari teman-teman, informasi dari teman-teman, kalau buku bacaan bermutu itu metode yang digunakan yang baru gitu untuk menjembatani anak-anak bisa membaca gitu. Dengan buku bacaan bermutu diharapkan gitu anak-anak tertarik membaca gitu. Jadi baik buku bacaan bermutu juga disesuaikan nih dengan anak-anak, kebutuhannya seperti apa. Di anak-anak saya karena ada yang belum bisa baca, ada anak tunarungu. Jadi saya memilihnya buku bacaan yang banyak gambar-gambarnya Bu, visual dibanding dengan kata-katanya gitu. Jadi diminimal mungkin gitu kata-katanya gitu. Disederhanakan seperti itu. Keren sekali Bu Irma. Itu jadi suatu terobosan baru ya. Iya. Menarik sekali nih Bu Irma nih. Kan Bu Irma barusan menyebutkan tentang BBB ya, BBB buku bacaan bermutu. Berarti itu termasuk ke dalam sebuah media. Nah, Bu Irma kalau menggunakan BBB di dalam mata pelajaran IPA itu seperti apa nih? Boleh diceritakan nggak? Yang yang akan saya lakukan itu menggunakan buku bacaan bermutu dengan teknik metode membaca nyaring. Karena di kelas saya itu kan beragam ya Bu, ada yang anak tunarungu, ada anak tunagrahita, ada anak tunagrahita yang sudah bisa membaca, ada yang belum, anak tunarungu tentunya dengan kosakata yang terbatas gitu ya mereka. Dengan metode membaca nyaring kita melihat yang sudah bisa membaca ikutan membaca juga gitu, yang belum membaca kita melihat saja apa gambar-gambar yang ada di buku bacaan bermutu seperti itu, diajak membaca bersama. Nah, untuk ini nih tadi kan Bu Irma ya menyebutkan juga dengan pengembangan satu metode BBB tersebut ya. Kira-kira nih Bu Irma, hal apa yang ingin Bu Irma capai untuk dengan menyajikan pembelajaran tersebut ya? Dengan metode BBB ini hal-hal apa saja nih yang ingin Bu Irma capai? Yang pertama tentunya kita sesuaikan dengan mata pembelajarannya. Ya, hal yang pertama itu meningkatkan kosakata pada peserta didik. Kemudian yang kedua meningkatkan minat belajar peserta didik. Karena ya sangat tidak bisa dipungkiri gitu ya Bu, anak-anak belum bisa baca itu ke bacaan langsung nolak gitu, ke pembelajaran juga langsung nolak gitu. Dengan adanya BBB ini diharapkan gitu anak-anak dapat tertarik dalam pembelajaran gitu, menambah kosakata baru, kemudian lanjutnya tertarik dalam pembelajaran yang akan dibahas gitu. Seperti yang saya akan bahas itu kan pembelajaran tentang mengenal benda gitu. Dengan BBB ini dikenalkan nih ada buku bacaan bermutu kegiatan tentang, di sana banyak sekali visual-visual gambar-gambar yang
sekitar kita gitu. Jadi anak-anak juga, oh iya di rumah saya juga ada, oh iya di lingkungan saya juga ada seperti itu. Dihubungkan dengan hal-hal yang seperti itu pembelajaran. Selanjutnya, menurut Bu Irma nih ya, dari capaian-capaian tersebut, Bu Irma bisa menyimpulkan bahwa si anak itu sudah sudah bertambah tadi kan untuk meningkatkan kosakata ya. Terus yang keduanya itu untuk menarik minat siswa. Nah, jika Bu Irma mengasumsikan bahwa anak ini sudah berhasil nih sudah berhasil menambah kosakatanya ya. Menurut Bu Irma nih, ukuran keberhasilannya itu yang seperti apa? Ya, baik. Jawab itu bisa dilihat dari hasil asesmen Bu. Kan di sini juga kita ada asesmen peserta didik untuk menggambar bersama gitu kan. Kebanyakan anak-anak kita itu belum terlalu paham dengan kata-kata ya Bu. Jadi hal yang paling sederhana itu menggambar gitu. Mereka mengerti apa saja benda-benda yang ada di sekitar kita gitu. Seperti itu. Terus saya berikan tugas menggambar gitu. Terus yang sudah bisa kata-kata baru, misalkan gambarnya itu diberi nama, misalkan ini namanya topi atau buku dengan gambarnya seperti itu Pak. Oke, dengan hasil asesmen ya. Iya. Sudah kebayang nih sama saya nih. Jadi nanti akan seru kayaknya pembelajaran. Oke, nah selanjutnya nih, hal-hal apa sajakah yang Bu Irma butuhkan untuk mendukung berjalannya pembelajaran ini? Menurut Bu Irma apa saja yang Bu Irma butuhkan? Ya, dari tadi media ajar mungkin ya yang sudah saya persiapkan, kemudian dibutuhkan juga kondisi lingkungan ya Bu. Karena di sini kan heterogen gitu ya, jadi ingin dibutuhkan kondisi yang kondusif gitu. Oke, dukungannya itu tentang modul media ajar ya, dengan kondisi lingkungan. Pengen yang kondusif, tidak berisik mungkin seperti itu. Karena gampang terdistract sekali gitu anak-anak. Betul. Saya. Oke. Bisa dipahami Bu Irma. Dan sepertinya semua tujuan, ukuran keberhasilan dan pendukungnya Bu Irma sudah sangat menguasai ya, terutama di aktivitasnya nanti. Nah, kira-kira Bu Irma waktunya ini akan dilaksanakan kapan nih? Hari ini. Hari ini? Oke, siap. Berarti 3 hari ini 30 November September ya, maaf. Hari ini 30 November September, maaf ya. September 2024. Oke, Bu Irma, terima kasih untuk waktunya. Mungkin Bu Irma ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepada saya atau ingin disampaikan pada saya mungkin sebelum kita ketemu nanti di jam berapa nih Bu Irma? Kita akan setelah istirahat ya, kita bisa ketemu lagi nanti pas Bu Irma sedang melangsungkan pembelajaran. Saya izin hadir mungkin ya Bu Irma. Dari saya mungkin minta saran dan masukannya nanti dan bimbingannya juga untuk menambah ilmu baru untuk saya dalam mengajar peserta didik. Siap Bu Irma, kita sama-sama belajar ya. Nanti kita saling melengkapi, kita saling memberi inspirasi. Nanti akan terlihat saat observasi, dan pasca observasi kita akan sharing lagi ya Bu Irma ya. Terima kasih untuk waktunya sekarang Bu Irma. Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk mengajar. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kalian gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum ke pembelajaran, kita baca doa terlebih dahulu ya. Arendi, coba Arendi pimpin doanya Arendi. Sama sebelum kita membaca doa dimulai. A'udzu
Irsyad sama Indri ya. Irsyad sama Indri. Irsyad ada kabar tidak ke Randy? Ren? Irsyad ada kabar ke Randy? Kenapa? Kenapa? Sakit? Irsyad sakit, Indri juga sama sakit ya. Tadi nelpon kakaknya. Nah, sebelum ke pembelajaran kita sudah membuat kesepakatan kelas ya. Yang pertama di kelas peraturannya tidak boleh apa ya? Pertama tidak boleh apa di kelas? Ya, menggunakan topi. Kemudian tidak boleh mengganggu tidak boleh mengganggu teman. Kemudian yang ketiga tidak boleh apa lagi? Tidak boleh minum dan makan. Yang keempat tidak boleh apa? Tidur. Yang kelima kalau mau keluar harus izin. Siap? Sepakat ya? Siap. Oke, kita mulai ke pembelajarannya. Sebelum ke pembelajaran, kita akan membaca dulu cerita. Ini judulnya Kejutan Kungkang, ya? Kang. Iya. Nah, ini coba ada bacaannya. Kungkang adalah hewan yang gerakannya sangat pelan. Di sini iya, kungkang sangat pelan, mau makan juga sangat pelan-pelan ya. Iya, di sini itu ada apa aja ya benda-benda yang ada di sekitar kungkang? Ada apa aja? Ini untuk apa? Ini mesin cuci Baju. untuk mencuci baju. Kemudian ini ada apa? Kulkas. Ya, dan lain sebagainya. Ya, masih ada banyak sekali barang-barang yang ada di sekitar kungkang. Contohnya ada piring, ada gelas, ada apa lagi nih? Garpu, ada sendok, ya. Iya, ada banyak sekali. Ada kursi, ada meja, ya. Oke, cerita hari ini sudah sampai segini dulu ya. Nanti kita lanjutkan di pembelajaran selanjutnya. Oke, kita masuk ke pembelajarannya. Ibu. Hari ini hari apa? Hari Kamis. Tanggal berapa ya? Tanggal berapa ya? Mau lihat dulu Ibu. Salah, tanggal berapa ya sekarang? Kamis tanggal 14. Mata pelajaran. Oke, kita akan mempelajari mengenal benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya yang seperti tadi ya. Yang pertama itu sebelumnya ada benda hidup dan benda mati. Iya. Benda hidup contohnya ada manusia ya. Manusia, kemudian ada hewan dan tumbuhan.
kita termasuk ke dalam benda hidup manusia. Kalau hewan, ada hewan apa aja? Banyak ya. Ada kucing, kelinci, burung, dan lain sebagainya. Burung, kelinci gitu ya. Kalau tumbuhan ada bunga, terus ada apa lagi ya Randy? Tumbuhan contohnya rumput, pohon ya, dan lain sebagainya. Ada sayuran dan buah-buahan ya. Terus ada benda mati. Nah, benda mati ini sangat banyak yang ada di lingkungan sekitar kita. Contohnya apa ya? Hah? Ini kursi, betul. Kursi. Kursi untuk apa ya fungsinya kursi? Untuk duduk. Untuk duduk, betul. Terus ada apa lagi? Ini namanya apa ini? Spidol. Spidol, betul. Spidol untuk apa? Untuk menulis board. Menulis board, ya. Terus ada juga jam. Jam. Ada kaca. Ada meja, ya. Kecil. Kecil. Bolanya kecil. Bola. Ayo. Sehat. Satu kon. Iya. Udah, pinter. Oke, terima kasih Tehera. Tehera menggambar penghapus dan pensil ya, spidol ya, spidol pensil. Oke, terima kasih. Jangan. Nah, sudah. Bagus ini sudah. Gambar bolanya ada 3. Teh Ian mah katanya Teh Bu bendanya pengen bola semua boleh. Udah 3 aja gak apa-apa. Pengen bola aja semuanya boleh. Ya. Oke, ini Arendi gambar jam Bu. Ini mah beda katanya Bu jamnya. Ini mah bulat, ini mah jam kayak rumah. Sama rok ya, roknya Teh ini bukan Teh Floren. Terima kasih. Udah. Itu tadi. Itu tadi. Oke, ini Erlangga menggambar meja yang penuh dengan benda-benda ini. Ada buah-buahan dan juga piring ya. Piringnya lucu sekali, bentuk hati. Terima kasih. Oke, karena semuanya sudah mengerti ya. Tadi benda-benda itu ada benda mati dan juga benda hidup. Benda hidup contohnya apa aja tadi? Manusia, terus hewan, terus tumbuhan. Kalau benda mati ada banyak sekali ya. Contohnya apa saja tadi? Kursi. Terus apa lagi Randy? Spidol. Terus apa lagi? Tas. Terus apa lagi Randy? Randy apa lagi? Benda-benda. Apa lagi? Benda-benda yang ada sekitar kita. Apa lagi? Chromebook, iya pinter. Apalagi benda-benda yang HP, betul ya. Semuanya sudah mengerti ya. Benda-benda yang ada di sekitar kita. Apa? Wifi, iya bisa juga termasuk benda yang ada di sekitar kita ya. Wifi itu ininya ya, alatnya ya, yang termasuk benda di sekitar kita. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, pelajaran hari ini telah selesai ya.
Sekarang sebelum pulang, mari kita baca doa dulu ya. Pimpin doanya. Sebelum kita pulang ayo membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, boleh pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Pepe. Mohon izin Bu Pepe. Halo Bu Irma, gimana? Kabarnya Bu Irma sehat? Alhamdulillah Ibu sehat. Gimana ya? Sehat. Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan bahagia ya hari ini. Amin. Nah, Bu Irma, hari ini kebetulan ya kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi yang dimana pasca observasi ini adalah rangkaian terakhir ya dari kegiatan supervisi akademik yang sudah kita lakukan kemarin. Yang pertama itu kita sudah melakukan pra observasi ya. Yang kedua observasi, dan sekarang adalah kegiatan yang terakhir itu adalah pasca observasi. Dan sebelumnya juga mohon izin Bu Irma, mungkin dengan kehadiran Bu Pepe untuk memantau kegiatan kita dalam pasca observasi ini ya. Siap? Gimana Bu Irma? Sudah siap? Siap. Siap. Siap ya. Oh iya Bu Nur, agar tidak sungkan gitu ya, Abi berpindah posisi mungkinnya di sebelah sana. Ya, mangga. Baik Tuhan. Oke, setelah kita melaksanakan observasi kemarin, waktu itu gimana nih perasaan Bu Irma setelah melaksanakan atau setelah melakukan pembelajaran yang diobservasi tersebut? Yang pertama plong dan lega gitu Bu, senang gitu. Alhamdulillah kegiatan pembelajaran kemarin sudah dilakukan dengan semestinya gitu Bu. Sudah dengan semestinya ya Bu Irma. Oke, yang kedua nih Bu Ir, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, kira-kira nih harapan apa yang Bu Irma harapkan dari kegiatan observasi ini atau dari kegiatan pasca observasi ini? Yang pertama itu mungkin saya minta masukan dan saran gitu Bu untuk memperbaiki cara saya mengajar di kelas gitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kepada peserta didik. Oke, masukan dan saran ya. Baik. Nah, membicarakan tentang masukan nih ya, kira-kira dengan pembelajaran kemarin yang sudah Bu Irma lakukan, menurut diri Bu Irma sendiri, tingkat keberhasilan atau capaian pembelajaran yang telah Bu Irma lakukan kemarin sudah sampai mana? Kalau dihitung dari 1 sampai 10 ya, menurut saya itu di 9% Bu. 90. Ya, 90% Bu. Iya. 90%. Kenapa gitu? Yang pertama, saya sudah melakukan adanya modul ajar dan sudah melaksanakan modul ajar sesuai dengan yang sudah saya rancang. Kemudian saya sudah melakukan kesepakatan kelas. Kemudian juga saya sudah menyesuaikan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik atau Diferensiasinya sudah dilakukan. Nah, dari 90% gitu, menurut Bu Irma nih, ada nggak sebuah hambatan dan tantangan saat melaksanakan pembelajaran tersebut?
dari pembelajaran yang kemarin, hambatan dan tantangannya yang pertama itu mungkin saya lupa memasukkan KSE ya Bu. Kemudian yang kedua, saat anak saya di dalam kelas, kan anak saya ada beberapa gitu ya Bu, ada anak dengan hambatan tunarungu dan hambatan intelektual atau tunagrahita. Di saat saya sedang menjelaskan gitu, anak-anak tunarungu itu kan dengan bahasa mereka sendiri tidak berisik, cuma mereka tuh sedang ngobrol gitu Bu. Iya. Itu sih yang paling saya, aduh bagaimana ya caranya untuk itu gitu, menjadi tantangan untuk saya. Yang kedua kan mereka itu anak-anak besar dan menjadi mudah jenuh gitu Bu dalam pembelajaran gitu. Itu jadi tantangan terbesar saya untuk melaksanakan pengajaran kepada mereka gitu. Jadi itu sebuah hambatan yang Bu Irma rasakan ya. Oke, selanjutnya nih, kira-kira nih untuk apa sih mengurangi sedikit hambatan itu sudah ada belum dalam benak Bu Irma, bagaimana nih rencana untuk tindak lanjut mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Mungkin salah satunya dengan face to face gitu. Kalau anak tunarungu kan harus benar-benar empat mata gitu kalau ngobrol gitu, paling seperti itu. Yang kedua, dikuatkan lagi mungkin Bu di kesepakatan kelasnya. Kalau di kelas itu tidak boleh mengobrol gitu, saya harus lebih ini lagi mengingatkan terus kepada mereka. Kemudian adanya ice breaking mungkin Bu bisa masuk untuk biar mereka tidak terlalu jenuh mungkin Bu. Oke, jadi rencana tindak lanjut Bu Irma seperti itu ya. Jadi ditekankan lagi saat kesepakatan kelas ya, dan ice breaking. Seperti itu Bu Irma. Oke nih, sudah ada rencana tindak lanjut dari Bu Irma ya. Selanjutnya boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya kemarin saat melakukan observasi Bu Irma? Sangat boleh ya. Oke, sebelumnya saya minta izin dulu ya Bu Irma. Oke, sebenarnya nih Bu Ir, kemarin saat saya berada di ruangan Bu Irma melakukan pembelajaran IPA ya, dengan menggunakan BBB, yaitu buku bacaan bermutu. Sebenarnya hasil pengamatan saya itu pembelajaran yang sudah Bu Irma lakukan itu sudah baik ya, sudah sesuai dengan standar, yang dimana Bu Irma sudah melaksanakan di dalamnya itu menggunakan media ajar, menggunakan kesepakatan kelas saat akan memulai pembelajaran, itu sudah sangat baik, dan kegiatannya juga sudah sangat rinci ya, sudah ada seperti itu. Saya juga melihat hal-hal yang sebenarnya dapat Ibu Irma kembangkan lagi. Misalkan dari kayak Bu Irma kemarin menggunakan laptop juga ya, baru menggunakan media aja tapi sudah menyediakan laptopnya ya. Mungkin karena waktu juga, mungkin nanti kedepannya Bu Irma bisa dengan BBB itu kan buku bacaan bermutu itu bisa diakses melalui internet ya. Iya betul. Dan saya lihat juga di sini wifi berjalan dengan baik gitu. Oke, mungkin jadi mungkin untuk kedepannya hal yang bisa Ibu Irma kembangkan itu yang dimana BBB itu sudah sangat bagus ya, buku bacaan bermutu. Jadi selain Bu Irma tidak hanya menjelaskan dengan benda-benda di sekitar, Bu Irma juga bisa memperlihatkan gambar-gambar yang mungkin berada di buku bacaan bermutu tersebut dengan melalui infokus, dengan melalui laptop ke anak-anak gitu. Jadi itu juga bisa mengurangi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi di dalamnya, yang seperti Bu Irma katakan tadi, anak-anak berasa jenuh gitu. Betul sekali Bu Irma tadi mengatakan dengan ice breaking, itu betul sekali.
Hanya saja saat saya mengamati itu sangat disayangkan gitu. Media yang ada mungkin karena waktu juga saya menyadari itu, tapi kedepannya mungkin itu bisa digunakan. Seperti itu, Bu Irma. Siap. Ya, kira-kira nih bisa nggak Bu Irma menjelaskan lagi kepada saya tentang BBB itu bisa dilakukan dengan cara seperti apa aja gitu? Mungkin dari masukan ibu tadi, yang selain saya menggunakan buku bacaan bermutu yang ada di sekolah gitu ya, buku-buku cerita seperti Kungkang dan lain sebagainya, saya juga bisa menggunakan ini CD mungkin ya Bu, CD buku. Oh iya. Ya, CD buku yang sudah Kemendikbud adakan gitu, disediakan gitu oleh Kemendikbud. Mungkin itu sih Bu, saya akan menggunakan media-media buku yang ada di internet agar bervariasi dan menarik anak-anak yang sudah besar gitu. Oke, seperti itu ya, Bu Irma. Nah, jadi sudah mulai terbayang ya sama Bu Irma bahwa mungkin kedepannya itu bisa lagi membuka CD itu sistem baca buku perbukuan Indonesia ya. Iya, betul. Jadi menurut Bu Irma itu bisa dilakukan ya. Terima kasih Bu Irma. Nah, satu lagi nih Bu Irma, kira-kira untuk dapat lebih meningkatkan lagi performa Bu Irma dalam menerapkan media ajar BBB ini, rencana tindak lanjut atau terbayang lagi nggak sama Bu Irma bahwa bisa dilanjutkannya itu kapan biasanya, kapan, di mana, atau mungkin siapa saja nih yang bisa dapat membantu Bu Irma dalam kegiatan nanti ke depannya? Mungkin untuk waktunya di setiap pembelajaran Bu, di awal pembelajaran nanti saya akan berusaha untuk memberikan buku bacaan bermutu kepada peserta didik yang sesuai dengan pembelajaran yang akan saya ajar. Dengan ini mungkin sendiri ya Bu, sendiri ya, dengan metode atau membaca nyaring Bu, karena anak-anak saya kan tidak semuanya bisa membaca ya, belum semuanya bisa membaca, khususnya anak-anak tunarungu gitu dengan kosakatanya yang terbatas gitu. Jadi mungkin saya akan membacakan untuk mereka dengan dibantu diterjemahkan dengan oleh bahasa isyarat seperti itu Ibu. Oke, siap. Semoga lancar ya Bu Irma untuk kedepannya, dan rencana-rencana tindak lanjut itu dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama, seperti itu ya Bu Irma. Nah, terakhir nih Bu Irma, bisa Bu Irma sedikit menyampaikan refleksi dari kegiatan kita hari ini, atau menyatakan apa yang kira-kira Ibu Irma bisa dapatkan dari percakapan kita kali ini. Ya, terima kasih Bu. Yang pertama itu saya merasa senang ya Bu, karena alhamdulillah dengan adanya refleksi ini saya bisa memperbaiki apa yang menjadi kekurangan saya gitu. Kemudian Ibu juga dapat memberi saran kepada saya gitu ya. Ada hal yang harus saya tingkatkan dan kembangkan. Mungkin seperti itu Ibu. Oke, terima kasih Bu Irma untuk kegiatan pasca observasi ini. Mungkin cukup sampai di sini ya. Semoga kedepannya kita akan selalu tetap bisa bekerja sama untuk memajukan pendidikan di sekolah kita, utamanya ya di dalam kelas kita. Terima kasih Bu Irma atas waktunya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya tinggalin.